Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait A Narrative Research Design into the Moral Courage of Professionals, di mana anggota kelompok kami di sini ada Rizka Dita Zafira, ada Cantika Salsabila Pratiwi, ada Ernestina Dewi, ada Haliza Nabila Putri, dan juga ada Lina Budiarti. Untuk pembahasan introduction, pembahasan ini berkaitan dengan pentingnya keberanian moral atau moral courage dalam suatu organisasi. Kalau diibaratkan di sini dahulu itu ada raja yang memiliki jester atau badut istana yang tugasnya mengingatkan tentang rapuhnya kekuasaan dan berani menyampaikan hal yang orang lain itu tidak bisa. Nah, kalau dalam organisasi modern, peran itu mirip dengan karyawan yang berani bersuara. Namun masalahnya, budaya kelompok atau group culture ini dan gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi perilaku dalam organisasi, di mana tidak semua pemimpin itu adalah pemimpin etis atau transformasional yang autentik, sehingga suara karyawan ini menjadi isu penting dalam etika bisnis. Nah, keberanian moral berarti bertindak sesuai prinsip meskipun melawan arus norma yang berlaku. Hal ini butuh keberanian karena seringkali tindakan itu tidak langsung diterima dalam lingkungan sosial. Nah, pembahasan dari chapter ini juga menyoroti sebuah artikel yang digagas oleh Marion Smith, di mana artikel ini menyoroti kisah nyata para profesional bisnis tentang tindakan moral mereka. Nah, kisah tersebut membantu memahami alasan rasional maupun tidak sadar atau unconscious yang melatar belakangi keberanian mereka. Penelitian naratif dipilih untuk menggali cerita para profesional. Metode ini berbeda dengan tradisi riset kuantitatif yang dominan, namun lebih cocok dengan perkembangan terbaru dalam teori etika bisnis. Nah, dalam artikel atau penelitian konseptual yang ditulis Marion Smith ini, isinya menjelaskan pentingnya keberanian moral atau moral courage dalam suatu organisasi, lalu mengulas teori-teori pengambilan keputusan etis seperti rasionalis, neurokognitif, dan sense-making intuition yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman pada slide selanjutnya. Dan juga membahas konsep moral courage itu sendiri menurut berbagai pandangan, misalnya dari pandangan Kider atau Aristotle, dan menyoroti tantangan meneliti perilaku etis, karena ini juga merupakan suatu tantangan yang tidak mudah isunya. Lalu juga menawarkan desain penelitian naratif dengan metode wawancara Esquin sebagai cara untuk menggali cerita nyata dari para profesional. Lalu pembahasan artikel ini ditutup dengan diskusi kelemahan metode naratif dan juga kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian ini, kita akan belajar memahami mengapa seseorang berusaha bertindak etis dalam sebuah organisasi. Pendekatan modern melihat etika sebagai hasil dari kombinasi rasionalitas, intuisi, pengalaman, dan konteks sosial. Bayangkan ada seorang pegawai bank yang dihadapkan pada godaan untuk melakukan kecurangan dalam pekerjaannya. Ia bisa saja memilih jalan mudah untuk keuntungan pribadi, tapi ia menolak dan berpegang pada nilai integritas. Pegawai tersebut melewati proses rasional yang terstruktur. Pertama, ia menyadari bahwa ada personal moral, yaitu kecurangan. Kedua, ia menilai bahwa tindakan itu salah secara etis. Ketiga, ia termotivasi oleh prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Terakhir, ia bertindak dengan menolak kecurangan meski berisiko pada kenyamanan atau hubungan dengan pihak lain. Ilustrasi tersebut menggambarkan rationalist approach, pendekatan yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis adalah pendekatan rasionalis. Pendekatan ini berawal dari teori perkembangan kognitif Kohlberg dan kemudian dikembangkan oleh Rees. Fokus utamanya adalah pada perkembangan moral kognitif individu yang kemudian diperluas dengan memperhatikan faktor situasional serta tahapan proses pengambilan keputusan etis seperti kesadaran moral, penilaian moral, motivasi moral, dan perilaku moral.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang neurocognitive perspective on ethical decision making. Nah, pendekatan neurokognitif ini merupakan suatu cara baru untuk memahami proses pengambilan keputusan etis dengan menghubungkan dari temuan seperti neuroanatomi, neurofisiologi, dan neurokimia. Nah, menurut Reynolds sendiri, pengambilan keputusan secara etis itu bisa terjadi oleh dua proses. Yang pertama, bisa secara refleksif ataupun otomatis. Nah, proses ini terjadi ketika stimulus dari luar masuk ke dalam otak dan dibandingkan dengan prototipe yang sudah ada. Jika stimulus itu cocok dengan prototipe yang sudah ada, maka hasil analisis itu bisa segera dari otak kita itu berproses untuk bisa segera disadari. Namun, jika hasilnya itu tidak cocok, otak bisa menampilkan hasil lain sehingga proses ini berlangsung secara otomatis tanpa perlu dipikir secara sadar karena proses refleksif ini terjadi di alam bawah sadar. Lalu yang kedua adalah proses secara sadar ataupun rasional. Nah, proses ini terjadi ketika kita mengalami masalah yang dihadapi itu sangat kompleks dan tidak ada prototipe yang cocok. Dalam situasi tersebut, proses berpikir secara rasional ini tidak berjalan secara sederhana ataupun linear, melainkan melalui tahapan yang lebih rumit hingga hasil akhirnya ketika kita berpikir secara rasional itu bisa berupa bentuk ide ataupun keputusan, keinginan ataupun bahkan kebingungan yang kemudian bisa mendorong seseorang untuk bertindak atau memilih tidak melakukan apapun ketika proses berpikir itu secara rasional. Nah, walaupun bisa berpikir secara rasional sendiri, siklus berpikir tersebut tidak sepenuhnya linear ataupun murni kognitif. Menurut pendekatan neurokognitif, kedua proses baik refleksif ataupun secara rasional itu masih merupakan bentuk pengetahuan yang tersirat ataupun tacit knowledge. Atau bahkan juga bisa dianggap sebagai black box karena sulit dijelaskan secara langsung. Oleh karena itu, refleksi setelah memutuskan keputusan, yaitu post-hoc reflection itu harus dilakukan, penting dilakukan agar kita bisa dapat mengenali pola dari perpikiran kita dan juga meningkatkan kualitas untuk mengambil keputusan di masa depan. Nah, selanjutnya ini ada model sense-making intuition yang dibentuk oleh Sonen Shen. Dalam model sense-making intuition ini dijelaskan proses dalam pengambilan keputusan secara etis. Nah, yang pertama itu ada konstruksi isu yang bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti ekspektasi, motivasi, representasi, dan tekanan sosial. Nah, berlanjut dari konstruksi isu, individu itu bisa menggunakan penilaian intuitif yang didukung oleh pengalaman dan juga bisa dari tekanan sosial. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian yang dilakukan itu kemudian mengarahkan pada penjelasan dan justifikasi baik di tingkat individu maupun kolektif. Sehingga pada model ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan etis itu bukan hanya tentang soal logika saja, tetapi bisa dipengaruhi oleh intuisi, pengalaman, ataupun juga konteks sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sense-making intuition model of ethical decision making. Nah, model ini tidak fokus pada bagaimana proses neurologis, tetapi pada apa yang diproses melalui pendekatan sense-making atau konstruktif sosial. Nah, proses pengambilan keputusan etis terdiri dari 3 tahap utama yang saling terhubung dan tidak selalu linear. Yang pertama ada issue construction, yang dimana di sini itu membingkai atau mengkonstruksi persoalan etis. Lalu yang kedua ada intuitive judgment, yang dimana di sini terdapat penilaian etis yang sebagian besar bersifat refleksif, intuitif, dan tidak sadar. Lalu yang terakhir adalah explanation atau justification, yang dimana di sini itu merupakan penjelasan atau pembenaran yang biasanya muncul setelah keputusan dibuat. Nah, pengambilan keputusan etis lebih banyak berlangsung secara tidak sadar, dipengaruhi oleh harapan, motivasi, pengalaman pribadi, serta faktor sosial, yang dimana termasuk tekanan sosial, representasi, dan juga social anchors. Nah, melalui Sonen Shen, tindakan manusia didorong oleh proses naratif, non-linear, dan intuitif, bukan
rasional murni. Nah, penjelasan rasional seringkali hanya konstruktif, retrospektif. Nah, jika dibandingkan dengan model lain, yaitu rasionalis, neurokognitif, sense-making intuition model adalah pendekatan yang lebih luas dan mutakhir, karena mengakui bahwa pola intuitif dapat berkembang dari proses rasional yang diulang hingga menjadi keyakinan implisit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada materi terkait moral courage of professional. Nah, di sini keberanian moral adalah konsep yang sulit didefinisikan. Ada yang benar, ada yang meragukan kebenarannya dan beranggap bahwa keputusan benar hanyalah hasil pertimbangan matang terhadap risiko, sehingga yang tersisa hanya lakukan saja. Namun, ada juga yang melihat keberanian moral ini sebagai jembatan dari keputusan menuju tindakan. Masalah muncul ketika banyak orang memiliki niat etis baik tetapi tidak bertindak sesuai niat tersebut. Nah, di sini ada perspektif neurokognitif yang mana menegaskan bahwa kasus nyata dan kasus hipotesis menghasilkan respon berbeda, sehingga hanya situasi nyata yang dapat menunjukkan sikap moral sebenarnya. Nah, selain itu juga ada model sense-making intuition, di mana ini tuh perspektif yang menolak bahwa pandangan linear proses moral ini selalu berurutan dari pertimbangan, keputusan, dan tindakan. Kemudian menurut Aristoteles dalam Nicomachean Ethic, di mana kebenaran moral itu adalah disposisi, yakni sikap yang terbentuk dari pengalaman dan kebiasaan baik. Jadi bukan sekedar insting atau ketaatan buta pada aturan, tapi suatu tindakan baru itu disebut berani bila menghadapi bahaya dan juga ditunjukkan untuk tujuan lebih tinggi. Nah, di sini ada Kidder di tahun 2006 menambahkan bahwa bahaya itu tidak hanya fisik tetapi juga mental seperti risiko reputasi, harga diri, kondisi keuangan, kesehatan, hingga status sosial. Nah, karena bahaya ini seringkali bersifat jangka panjang, Kidder ini menekankan pentingnya unsur daya tahan dalam keberanian moral. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan model moral courage atau keberanian moral menurut Kidder 2006. Nah, di sini bentuknya itu berupa diagram Venn yang memperlihatkan bagaimana keberanian moral itu terbentuk dari 3 unsur utama. Yang pertama ada commitment to moral principle. Nah, di sini ini komitmen pada prinsip moral atau nilai yang diyakini benar. Kemudian ada awareness of danger, di sini kesadaran akan adanya bahaya atau risiko yang mungkin dihadapi. Kemudian ada endurance of danger, yaitu ketahanan atau kemampuan bertahan dalam menghadapi bahaya tersebut. Nah, selain itu juga gambar ini juga menunjukkan kondisi ekstrim bila hanya sebagian unsur yang ada. Misalnya di sini ada timidity. Nah, di sini di tengah-tengah sini ini yaitu jika ada kesadaran bahaya dan juga ada komitmen moral tapi tidak ada daya tahan. Tidak ada endurance ini. Kemudian di foolhardiness ini di sini jika ada komitmen moral dan daya tahan, komitmen moral dan daya tahan, tapi tidak ada kesadaran bahaya. Nah, kemudian ada physical courage, yaitu keberanian fisik. Nah, di sini tuh terjadi jika hanya ada kesadaran bahaya, awareness of danger ini, dan juga ada daya tahan, endurance of danger. Nah, tanpa adanya komitmen to moral principle. Nah, keberanian moral itu bukan sekedar nekat atau berani fisik, melainkan juga sikap berani yang didasarkan pada prinsip moral, kesadaran risiko, dan juga ketahanan menghadapi risiko itu. Nah, sekian dari presentasi kelompok cewek, kemudian akan dilanjut materinya oleh kelompok cowok. Sekian, terima kasih.